Sahabat Imakulata yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi di dalam Apa Kata Romo. Pada kesempatan ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana umat seharusnya bersikap ketika imam memasuki gereja dan menghormat di depan altar, lalu kemudian mencium altar. Apakah umat juga melakukan hal yang sama? Dikatakan di dalam pedoman umum misalnya Romawi yang mengatur tentang tata gerak di dalam perayaan Ekaristi, dalam nomor 49 dikatakan bahwa setibanya di panti imam, diakon, dan para pelayan menghormati altar dengan membungkuk hikmat. Kemudian sebagai tanda penghormatan, imam dan diakon mencium altar sesuai dengan tingkat perayaan. Imam dapat juga mendupai salib dan altar. Apa yang mau dikatakan oleh aturan ini, yaitu bahwa membungkuk dan mencium altar hanyalah ditujukan kepada imam untuk mencium altar dan diakon, tentunya seperti yang dikatakan tadi. Sedangkan untuk membungkuk atau menghormat ke altar ketika sampai di depan altar, itu untuk imam dan para pelayan, termasuk di situ yang ikut misalnya putra-putri altar dan juga lektor, prodiakon, ya, mereka semua membungkuk menghormati altar, atau kalau ada sakramen Maha Kudus di panti imam, mereka berlutut. Sedangkan umat itu diharapkan untuk tetap bernyanyi, ya, dalam keadaan berdiri, ya, karena memang ketika mereka masuk dalam gereja harapannya mereka sudah menghormati altar dengan bisa membungkuk atau dengan berlutut. Maka mereka tidak perlu lagi untuk membungkuk, ya, bersama-sama dengan imam, ataupun juga membungkuk ketika imam mencium altar, karena memang itu hanya untuk ditujukan untuk imam dan juga diakon, ya. Dan memang juga kebiasaan untuk mencium altar merupakan kebiasaan yang sudah ada sejak zaman dahulu, karena altar, dengan mencium altar, imam menghormati pribadi Kristus yang dilambangkan oleh altar itu, dan juga melanjutkan tradisi akan menghormati pengorbanan besar para martir. Karena dalam sejarah gereja awal-awal, umat atau imam dan umat merayakan perayaan Ekaristi di katakombe di bawah tanah, ya, ketika masih terjadi penganiayaan kepada para pengikut Kristus. Mereka merayakan misa di atas makam para martir, dan ketika orang sudah bebas untuk beribadah, kebiasaan ini dilanjutkan untuk menghormati Kristus yang dipersembahkan di altar, dan juga para kudus martir yang memberikan hidupnya karena iman akan Kristus. Semoga kita semua semakin memahami iman kita, semakin memahami tata gerak di dalam liturgi, dan semakin mencintai Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Tuhan memberkati.